Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam tetap semangat. Saya di Gua Maria Stella Maris atau Bintang Samudra atau Bintang Laut, Stasi Santo Petrus Panjang. Bagaimana gelar Bunda Maria sebagai Bintang Samudra itu sejarahnya akan saya perkenalkan pada kesempatan ini. Stella Maris atau Bintang Laut atau Bintang Samudra adalah gelar kuno yang dikenakan untuk Santa Perawan Maria, Bunda Yesus Kristus. Kata Bintang Samudra merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Latin Stella Maris, yaitu suatu gelar yang diberikan oleh gereja untuk Bunda Maria pada abad ke-9. Sudah lebih dari 1000 tahun gelar itu dipakai untuk menekankan peran Bunda Maria sebagai tanda harapan dan sebagai bintang pembimbing bagi orang Kristiani. Landasan dasarnya atau landasan biblisnya dari gelar Bintang Samudra untuk Bunda Maria dikenakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, yaitu kitab 1 Raja-Raja bab 18 ayat 41 sampai 45. Teks dari kitab Raja-Raja ini menunjuk pada segumpal awan kecil yang nampak di laut sebagai tanda harapan bahwa hujan akan turun dan tanah-tanah segera akan dibebaskan dari bahaya kekeringan. Segumpal awan kecil sebesar kepalan tangan manusia yang nampak dari Gunung Karmel itu dipercaya sebagai bintang samudra, dan Bunda Maria bagai hujan yang turun lebat merupakan tanda harapan yang mewartakan pembebasan dan pembaharuan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam teks kitab Raja-Raja itu dikatakan bahwa awan kecil tampak di atas laut. Awan itu ditafsirkan sebagai sebuah tanda yang memberikan harapan bagi orang-orang yang sedang dalam penderitaan karena kekeringan. Melihat awan itu, mereka menjadi tahu bahwa hujan akan segera datang dan kekeringan pun segera berakhir. Gambaran dalam kitab suci itu merupakan peristiwa yang sangat sempurna dapat melukiskan gelar Bintang Samudra, Bintang Laut atau Stella Maris untuk Bunda Maria, yang membantu siapa saja yang berkenan, yang terkena bahaya badai di laut. Di sini Bunda Maria memberikan harapan hujan dan bukan menghentikan badai. Maka kerap kali Bunda Maria dipandang sebagai pribadi yang memberikan harapan kepada mereka yang tak berpengharapan dan membantu mereka dalam keadaan putus asa. Kita menjadi tahu lebih lanjut tentang betapa pentingnya bintang samudra, bintang laut bagi hidup kita. Ketika kita membaca kembali sebuah madah doa yang pernah ditulis oleh Santo Bernardus pada abad ke-12 yang menyatakan demikian: jangan lepaskan pandangan matamu dari terang bintang itu supaya kamu tidak tergulung oleh ombak. Jika badai pencobaan muncul, jika kamu terhempas di dinding batu karang penderitaan karena angin tofan, lihatlah bintang samudra itu, teriaklah kepada Bunda Maria dan bersandarlah kepadanya, panggillah Bunda Maria. Dan juga
ketika kita menghadapi kemarahan, keserakahan atas nafsu kedagingan, secara paksa menyerang bejana jiwa kita yang rapuh ini, lihatlah bintang samudra itu, panggillah Bunda Maria. Dalam bahaya, dalam keputusasaan, dan dalam keraguan, pergilah kepada Bunda Maria. Dia tidak akan pergi dari bibirmu atau hilang dari hatimu, dan kamu akan memperoleh pengantaraannya. Tirulah sikap dan perilakunya. Ketika kamu mengikuti dia, kamu tidak akan tersesat. Ketika ia membimbingmu, kamu akan yakin sampai kepada kehidupan kekal. Dan segera pengalamanmu itu, kamu akan menemukan dia yang disebut bintang samudra, bintang laut, atau Stella Maris. Paus Pius ke-12 dalam ensiklik Dr. Milivus juga mengutip Santo Bernardus yang mengatakan, Maria dipanggil dengan julukan bintang samudra, suatu gelar yang memang cocok untuk Santa Perawan Maria yang sinar terangnya sama seperti sinar terang bintang samudra. Dengan gelar ini, Santa Perawan Maria dipercaya untuk menjadi pembimbing, pengarah, dan pelindung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan mencari kehidupan. Hidup manusia adalah sebuah perjalanan, kata Paus Benediktus ke-16 dalam ensiklik Spe Salvi. Hidup itu serupa dengan sebuah perjalanan sejarah di laut, kadang gelap dan badai, sebuah perjalanan di mana kita menantikan bintang yang dapat menunjukkan arah jalan. Bintang sejati dari hidup kita adalah orang-orang yang menghayati hidupnya secara baik. Mereka itulah terang pengharapan. Tentu saja Yesus Kristus adalah terang sejati, matahari yang memberikan sinar di atas segala bangsa dalam sejarah. Tetapi untuk menjangkau dia, kita juga membutuhkan terang-terang yang dekat dengan orang-orang yang membawa sinarnya dan membimbing kita sepanjang perjalanan hidup kita. Pada judul alinea terakhir dari ensiklik Spe Salvi, Paus Benediktus ke-16 menyebut Maria sebagai bintang harapan untuk menerangkan makna dari Bunda Maria sebagai harapan dan relevansinya untuk kehidupan sekarang. Manusia tidak lagi dibelenggu oleh kejahatan karena terang itu bersinar, kata Paus. Penderitaan itu telah diubah menjadi sinar pujian, kata Paus. Ini bukan optimisme palsu. Di dalam Yesus, Allah secara aktual masuk dalam pengalaman penderitaan kita dan berbagi beban dengan kita. Kita disatukan oleh Yesus yang mengalami dan membawa penderitaan bersama kita, dan dengan demikian bintang harapan itu muncul bersinar. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir dari ensiklik, Paus meminta kepada kita bagaimana kita dapat menjadi bintang harapan bagi orang lain dengan cara meneladani Yesus dan membantu sesama kita yang menderita dan membawa mereka kepada harapan. Bapak Paus menantang kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri, apa yang dapat kita perbuat agar orang lain dapat diselamatkan dan supaya bagi mereka kita juga bisa menjadi bintang harapan yang bersinar terang. Paus menunjukkan kepada kita bahwa Maria, bintang samudra, bintang laut, adalah seorang pribadi yang bisa menjadi bintang harapan bagi kita. Maria secara sempurna mencerminkan terang Kristus di dalam hidupnya dan sampai hari ini masih tetap dekat membimbing kita di dalam hidup ini. Kualitas seperti apa yang dibawakan oleh Maria sebagai bintang harapan
Di dalam doa kepada Bunda Maria, Paus menunjukkan jalan di mana hidup Maria sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci yang berbicara tentang pengharapan, tentang janji yang dibuat kepada Abraham dan keturunannya. Melalui kata ya kepada malaikat, Maria memberikan kelahiran kepada seorang pribadi yang menjadi harapan orang Israel dan membawa harapan bagi manusia segala zaman di dunia kita ini dan dalam sejarah kita umat manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Santo Petrus Panjang ini berada di pinggir laut. Maka dengan memberi nama Gua Maria sebagai bintang samudra, semoga Bunda Maria melindungi seluruh umat manusia, khususnya umat Stasi Santo Petrus Panjang yang kehidupan dan tinggalnya kebanyakan di sepanjang pantai. Pada zaman dulu, para pelaut dan pencari ikan melihat bintang-bintang untuk memberikan kepada mereka harapan menemukan pelabuhan yang aman. Sampai saat ini Maria masih tetap menjadi bintang samudra, bintang laut, bintang harapan kita. Ia dekat dengan kita di saat kita mengalami kegelapan. Ia mencerminkan terang Kristus. Karena Maria telah membawa harapan bagi dunia, demikian juga gereja melanjutkan karyanya membawa harapan kepada dunia yang sudah kehilangan harapan. Bunda Maria sebagai bintang samudra membimbing banyak orang Kristiani untuk mengembangkan devosi kepada Bunda Maria yang adalah bintang samudra. Sejumlah gereja, sekolah, rumah sakit, kolose didedikasikan kepada Maria bintang samudra, termasuk Gua Maria Stasi Santo Petrus Panjang ini. Biara Stella Maris yang merupakan rumah induk Ordo Karmelit misalnya didirikan di Gunung Karmel, Israel pada abad ke-13. Rumah biara Stella Maris ini pernah dirusak beberapa kali tetapi dibangun kembali dan ditetapkan sebagai rumah induk Ordo Karmelit. Di Maastricht ada patung Maria bintang laut yang ajaib. Tempat itu merupakan tempat berziarah yang terkenal di Nederland. Di Yogyakarta misalnya, bintang samudra juga dipakai untuk menamai gereja yang didirikan oleh tarekat suster-suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus. Dan pada dinding jendelanya diberi hiasan lukisan kaca Maria bintang samudra yang sangat indah. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita selalu mohon pertolongan Bunda Maria dan meneladani hidup Bunda Maria dengan selalu berdoa, Bunda Maria, doakanlah kami orang yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Terima kasih, berkah dalam.